Masuk pada proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini merupakan permukaan bumi adalah bidang lengkung dan peta merupakan bidang datar. Artinya, semua peta tidak terkecuali globe mengalami distorsi dari bumi yang sebenarnya. Untuk wilayah yang lebih kecil, distorsi tidak signifikan karena wilayah yang kecil di dalam globe kelihatan seperti di permukaan datar. Untuk wilayah yang lebih luas, untuk tujuan yang butuh akurasi tinggi, distorsi merupakan hal yang penting. Secara khusus, pengertian proyeksi adalah cara memindahkan sistem paralel, garis lintang, dan meridian garis bujur berbentuk bola globe ke bidang datar peta. Pemindahan dari globe ke bidang datar harus diusahakan akurat agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan. Maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan, harus tetap persis seperti pada gambar peta di globe bumi. Luas permukaan yang diubah harus tetap. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah harus tetap. Bila diminta untuk memetakan seluruh permukaan bumi, maka harus tepat dalam memilih proyeksi yang digunakan. Pemilihan proyeksi tergantung pada bentuk luas dan letak daerah yang dipetakan, ciri-ciri tertentu atau ciri asli yang dipertahankan. Untuk memenuhi ketiga syarat itu, sekaligus merupakan hal yang tidak mungkin, dan untuk dapat membuat rangka peta yang meliputi wilayah yang lebih besar harus dilakukan kompromi antara ketiga syarat di atas ini yang mengakibatkan lahirnya bermacam jenis proyeksi peta. Proyeksi peta dapat digolongkan atas beberapa sudut pandang, ditinjau dari sifat asli yang akan dipertahankan. Yang pertama, proyeksi ekuivalen, di mana luas daerah dipertahankan sama, artinya di luas di atas peta sama dengan luas di atas muka bumi setelah dikalikan skala. Proyeksi confirm, di mana sudut-sudut dipertahankan sama. Sedangkan proyeksi equidistant ini di mana jarak dipertahankan sama, artinya jarak di atas peta sama dengan jarak di atas muka bumi setelah dikalikan skala. Ditinjau dari bidang proyeksi asimutal, yang maksudnya ini bidang datar, kemudian kerucut dan silinder. Ditinjau dari kedudukan sumbu simetri atau garis karakteristik bidang proyeksi. Yang pertama, normal, sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. Kedua, miring, sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. Sedangkan transversal, sumbu simetri tegak lurus sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator. Nah, ada beberapa jenis proyeksi yang umum yang tadi silinder atau tabung, kerucut, bidang datar, zenital, dan gubahan ya. Proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini, bola bumi menyinggung bidang proyeksi pada salah satu kutub utara ataupun kutub selatan. Disebut proyeksi asimutal normal, sedang apabila menyinggung pada salah satu titik ekuator disebut proyeksi asimutal ekuatorial, atau menyinggung di sembarang tempat pada bola bumi disebut proyeksi asimutal miring atau oblique. Nah, proyeksi silinder biasanya menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Kenampakan yang ada pada bola bumi globe diproyeksikan ke bidang silinder. Kemudian bidang silinder dipotong dan dibuka menjadi bidang datar. Perhatikan gambar tersebut. Sifat proyeksi silinder yang normal adalah lingkaran-lingkaran meridian diproyeksikan menjadi garis-garis lurus vertikal yang sejajar. Lingkaran-lingkaran paralel yang diproyeksikan menjadi garis-garis lurus yang sejajar dan tegak lurus dengan meridian. Kita pindah pada proyeksi kerucut. Proyeksi yang menggunakan bidang kerucut
didatarkan sebagai proyeksinya. Yang dimaksud di sini, kerucut tersebut akan menyinggung bola bumi sepanjang suatu lingkaran. Apabila kerucut tersebut dalam posisi normal, maka garis singgung dari bidang kerucut dengan bola bumi adalah suatu paralel standar, di mana pada paralel standar tidak mengalami distorsi. Kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bola bumi dapat normal, miring, dan transversal. Nah, bisa lihat juga jenis proyeksi yang sering dijumpai sehari-hari adalah proyeksi gubahan, yaitu proyeksi yang diperoleh melalui perhitungan. Salah satu proyeksi gubahan yang sering digunakan adalah proyeksi Mercator. Proyeksi ini merupakan sistem proyeksi silinder conform secant transversal. Kita bisa lihat contoh proyeksi gubahan ada Bonnet sama luas, proyeksi Gall, proyeksi Polyeder, proyeksi Lambert, proyeksi Mollweed, proyeksi sinusoidal, proyeksi homolografik, dan proyeksi Mercator. Kapan masing-masing proyeksi itu dipakai? Yang pertama, seluruh dunia dalam dua belahan bumi dipakai proyeksi zenital kutub. Peta-peta statistik penyebaran penduduk hasil pertanian menggunakan proyeksi Mollweed. Peta arus laut menggunakan proyeksi Mollweed atau Gall. Peta navigasi dengan arah kompas tetap menggunakan proyeksi Mercator. Sedangkan daerah kutub menggunakan proyeksi Lambert dan proyeksi zenital sama jarak. Dan selanjutnya daerah belahan bumi selatan menggunakan proyeksi sinusoidal, Lambert dan Bonnet. Daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari khatulistiwa menggunakan salah satu proyeksi kerucut. Proyeksi apapun sebenarnya dapat dipakai. Untuk daerah yang membujur utara selatan tidak jauh dari khatulistiwa menggunakan proyeksi Lambert atau Bonnet. Ini yang tadi ya, proyeksi silinder, kemudian proyeksi normal, sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. Ada juga proyeksi miring yang tadi oblique, sumbu simetrisnya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Jadi ini perhatikan ya, sudut atas dan ini. Dan proyeksi transversal ekuatorial itu sumbu simetrinya tegak lurus pada sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator. Peta ideal equidistance, jarak-jarak di peta setelah dipertemukan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya. Ekuivalen, luas bidang digambar di peta setelah dipertemukan dengan skalanya harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Confirm, sudut atau arah dan bentuk unsur yang digambar di peta harus sama dengan sudut atau arah dan bentuk unsur di permukaan bumi. Universal Transfer Mercator UTM, metode proyeksi silinder, transversal, dan confirm. Seluruh permukaan bumi dibagi menjadi 60 zon. Setiap zon dibatasi 2 meridian selebar 6 derajat dan memiliki meridian tengah sendiri mulai dari 180 derajat bujur sampai dengan 180 derajat bujur timur, bujur barat, dan bujur timur. Batas lintang dalam sistem koordinasi ini 80 derajat lintang selatan sampai dengan 84 derajat lintang utara, terdiri atas bagian selebar 8 derajat mulai dari 80 derajat lintang selatan ke utara dengan notasi C, D, E, X kecuali huruf I dan O. Ini zonnya times seluruh dunia. Nah, ingat dan 60, dan Indonesia UTM zonnya dari 46 sampai 54. Menghindari koordinat negatif dalam proyeksi UTM, setiap meridian tengah dalam tiap zon diberi nilai 500.000 meter timur. Untuk nilai ke arah utara, ekuator dipakai sebagai garis datum dan diberi nilai 0 meter utara. Untuk perhitungan ke arah selatan, ekuator diberi nilai 10 juta meter utara. Ini ya peletakannya contohnya. Kita lanjut pada sistem koordinat, sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkut dan mempresentasikan titik-titik. Jenis sistem koordinat lokal, sistem koordinat kartesian, sistem koordinat global, sistem koordinat geodetik. Nah, sistem koordinat
Cartesian ini perhatikan gambar kanannya. Cartesian 2 dimensi memiliki pusat di 0 dan 2 sumbu koordinat yang saling tegak lurus yaitu X dan Y. Jadi lihat ya, 0 ya, X dan Y tegak lurus. Sedangkan koordinat Cartesian 3 dimensi berpusat di 0. Jadi pusatnya 0 ini ya, O ini, dan memiliki sumbu X ya sebelah kiri dan Y sebelah kanan serta Z tegak lurus ya ke atas. Sistem koordinat geodetik ini mengacu pada permukaan suatu bentuk elipsoid tertentu dan tergantung juga pada ukuran, bentuk, dan orientasi 3 dimensi elipsoid. Posisi suatu titik pada sistem koordinat geodetik ditentukan oleh lintang geodetik, latitude, bujur geodetik, longitude, dan tinggi di atas permukaan elipsoid ini ya. Kita perhatikan gambarnya. Ini lintang geodetik L ya. Suatu titik adalah sudut lancip yang dibentuk oleh normal elipsoid yang melalui titik tersebut dengan bidang ekuator minus 90 derajat. Lihat ya, 90 derajat kurang lintang kurang plus 90 derajat. Kemudian bujur geodetik ini barat, perhatikan ya. Bujur adalah sudut dibentuk antara meridian lokal dengan meridian referensi Greenwich 0 derajat kurang dari 180 derajat ya. Lihat pada ini E dan minus 180 derajat kurang dari B dan 0 derajat. Tinggi suatu titik di atas elipsoid ini dihitung sepanjang normal yang mulai titik tersebut. Nah, bagaimana dengan membaca peta? Membaca peta adalah upaya mengenal medan atau kenampakan di permukaan bumi dari peta dengan memperhatikan simbol yang terdapat dalam peta. Tidak cukup hanya membaca simbol-simbol yang terdapat dalam peta, melainkan perlu dianalisis hubungan antara simbol agar kita memperoleh tafsiran yang tepat mengenai keadaan sebenarnya di medan. Supaya dapat membaca peta dengan baik, maka seorang hendaknya memiliki kemampuan artinya melihat simbol dalam peta ya, melihat simbol dalam peta dapat membayangkan keadaan sebenarnya di lapangan. Sedangkan ketajaman menganalisis ini dengan melihat simbol-simbol yang ada dalam peta kemudian dihubungkan satu sama lain, kita sampai pada kesimpulan gambaran medan yang sebenarnya. Sedangkan memiliki pengetahuan umum, maksudnya ini umum yang memadai, mengingat peta memuat berbagai kenampakan baik alamiah maupun buatan manusia. Dan yang terakhir adalah latihan yang teratur, artinya sering membaca peta disusul melihat kenyataan yang ada di lapangan. Sebelum mulai membaca peta, perlu diperhatikan judul peta, tipe peta, sumber dan tahun pembuatan, bahkan skala peta, orientasi peta, dan legenda. Beberapa hal yang diperlu dan dapat dibaca dari peta adalah jarak. Membaca jarak antara dua tempat dalam peta merupakan perhitungan dengan menggunakan skala peta. Akan tetapi perlu diingat bahwa jarak yang ditunjukkan dalam peta adalah jarak horizontal, bukan jarak sebenarnya di permukaan bumi yang berupa bidang lengkung dan tidak rata. Nah, sedangkan yang kedua adalah arah. Bagaimana arah? Membaca arah dari peta umum dilakukan dengan memperhitungkan sudut yang dibentuk oleh garis utara selatan yang melalui suatu tempat tertentu yang diketahui, dan garis dari tempat tersebut ke objek. Ada dua cara menyatakan arah, yaitu dengan sudut bearing dan sudut asimut. Nah, sudut bearing ini maksudnya merupakan cara lama
menyatakan arah yaitu dengan mengukur sudut dari arah utara atau selatan ke arah timur atau ke arah barat sampai ke objek. Jadi arah A adalah U, arah B adalah S, arah C adalah S, arah D adalah U. Ini adalah contoh sudut arah diukur dengan menggunakan bearing. Sedangkan asimutal asimutal ini merupakan sudut yang diukur dari utara searah dengan jarum arah jam sampai ke objek besarnya dari 0 sampai 360 derajat. Yang ketiga, lokasi merupakan cara menentukan letak suatu tempat di dalam peta adalah beberapa alternatif dengan menggunakan garis meridian dan paralel letak astronomis. Cara ini sudah sangat umum digunakan tetapi kurang praktis karena titik pangkalnya jauh dan dinyatakan dalam derajat. Jarak dan arah polar koordinat ini letak suatu tempat dinyatakan dengan jarak dan arah dari suatu titik yang diketahui. Contoh, lokasi batu dari Malang adalah asimut 315 derajat per 18 km. Ini menunjukkan arahnya dilihat dari Malang asimut 315 derajat dan jaraknya 18 km dari Malang. Yang ketiga, jarak dan jarak lokal plane coordinate. Letak suatu tempat ditentukan dengan jarak dan jarak dari suatu titik pangkal tertentu. Cara ini biasanya menggunakan kotak-kotak sama besar atau grid untuk memudahkan membaca. Sedangkan titik pangkal ditentukan, contoh lihat lokasi titik P 486 5,85 pada sistem grid Indonesia. Dan yang keempat, arah dan arah. Letak suatu tempat dinyatakan dengan arah asimut dari dua tempat tertentu yang telah diketahui. Contoh, tentukan letak titik C dengan asimut 110 derajat dari A dan 250 derajat dari B. Luas. Untuk menghitung luas suatu daerah dari peta ada beberapa cara yang ditempuh. Yang pertama, metode bujur sangkar, square method. Daerah yang akan dihitung luasnya dibagi-bagi ke dalam beberapa bujur sangkar yang sama besarnya. Kemudian dihitung beberapa banyak bujur sangkar dalam daerah tersebut dengan ketentuan bahwa daerah yang kurang dari seperempat bujur sangkar diabaikan dan yang lebih dari dibulatkan menjadi satu. Luas daerah sama dengan banyaknya bujur sangkar kali luas satu bujur sangkar. Yang kedua adalah metode persegi. Ya. Metode persegi ini daerah yang akan dihitung luasnya diberi garis-garis sejajar berjarak sama. Kemudian pada tepinya dibuat garis tegak lurus sehingga terbentuk beberapa 4 persegi panjang beberapa 4 persegi panjang. Usahakan agar garis tersebut give and take line menghasilkan keseimbangan antara daerah yang ke dalam 4 persegi yang tidak masuk luas. Daerah sama dengan jumlah luas 4 persegi panjang. Yang ketiga, metode segitiga ini prinsipnya sama saja, hanya dengan cara ini kita membuat segitiga dalam daerah yang akan dihitung luasnya. Luas daerah seluruhnya, jumlah luas segitiga yang berbentuk plus luas offset. Luas segitiga sama dengan 14 alas kali tinggi. 14 alas kali tinggi. Luas offsetnya sama dengan berapa persen. Jumlah ini luas offsetnya jumlah alas kali tinggi Cara ini secara teoritis sangat baik karena tidak ada bagian yang dihilangkan, tetapi kurang praktis sebab hitungannya sulit. Oleh karena itu cara ini jarang digunakan. Dan yang keempat adalah planimeter. Cara ini merupakan cara terbaik untuk menghitung luas daerah dari peta. Alat ini terdiri dari satu tangan tetap atau tidak bergerak dan tangan lainnya dapat bergerak leluasa yang ujungnya dilengkapi dengan roda dan lensa pengamat. Ujung yang bebas
ini bebas digerakkan sepanjang garis batas daerah yang akan dihitung luasnya sehingga tercatat jaraknya dilalui luas daerah ya. Jadi maksudnya luas daerah sama dengan C D, artinya C koefisien parameternya, yang D itu jarak yang tercatat pada alat. Yang terakhir adalah tinggi lereng dan bentuk. Maksudnya ini ketiga faktor ini sangat erat kaitannya dengan penggambaran relief, sehingga ketiganya akan dibicarakan sekaligus sambil menguraikan beberapa cara penggambaran relief secara ringkas. Cara-cara penggambaran relief yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, hankering suatu cara penggambaran relief dengan garis-garis yang jaraknya sama. Jadi dengan garis jaraknya sama dan arahnya disesuaikan dengan kemiringan lereng. Tebal tipisnya garis disesuaikan dengan kecurangan lereng. Kebaikan relief efek baik sekali karena tebal garis tidak sama. Bentuk daerah nampak jelas meskipun oleh orang lain belum terlatih. Sedangkan keburukannya ini adalah ketinggian tempat tidak dapat diketahui kemiringan lereng. Juga sulit diukur dengan tempat tidak dapat diketahui kemiringan lereng, juga sulit diukur dengan tempat walaupun besar. Lereng dapat dihitung sesuai tebal tipisnya garis. Namun dalam praktek sukar sekali, terutama lereng yang lebih dari 45 derajat dalam peta nampak sama seperti berwarna hitam. Kemudian plastic shading ini satu cara penggambaran relief dengan penyinaran sehingga menghasilkan bayangan. Ada dua cara penyinaran, itu penyinaran tegak vertical illumination dan penyinaran miring oblique view. Nah, dengan melakukan penyinaran maka gambar yang dihasilkan seperti foto hitam putih. Ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap atau bayangan. Bentuk daerah nampak baik dan jelas sekali, tetapi besarnya lereng dan ketinggian tempat sulit diketahui. Secara relatif, besar lereng dapat dibedakan dari gelap terangnya bayangan, di mana lereng yang curam akan nampak lebih gelap daripada lereng yang landai. Sedangkan contouring, cara penggambaran ya relief dengan menggunakan kontur atau garis yang dihubungkan tempat-tempat berketinggian ya sama. Jadi kontur intervalnya adalah selisih ketinggian antara dua garis kontur yang dinyatakan dalam meter. Jadi merupakan jarak vertikal antara garis-garis kontur. Besar kecilnya CI yang digunakan tergantung pada skala peta. Maksudnya makin besar skala peta ini, makin skala besarnya peta, makin kecil kontur intervalnya. Sedangkan relief makin besar, makin kasar relief, makin besar kontur intervalnya CI. Nah, maksud pembuatan peta ini adalah kalau dimaksudkan untuk keperluan detail, misalnya untuk pembuatan saluran irigasi, pembuatan jalan kereta api, dan sebagainya, maka CI dibuat kecil, biasanya 1-5 meter. Sebaliknya untuk keperluan kurang detail. Dan yang ketetapan untuk peta topografi Indonesia telah ditetapkan bahwa besarnya CI sama dengan 1/2000 kali angka penyebut skala ya dalam meter. Contohnya peta topografi Indonesia berskala 1/50.000. Nah, CI-nya itu 1/2000 kali 50.000, itu sama dengan 25 meter. Berarti itulah CI-nya 25 meter. Jadi 1 kali 50.000 dibagi
Seperti itu ya. Sekian penjelasannya, diucapkan terima kasih.